Shalom, salam sades, salam hari Senin, salam hijau di Sorong. Ternyata Senin ini ya market up dengan banyak kejadian. Dengan kemarin berita Trump ditembak ya, assassinated yang gagal. Nanti kita bahaslah dengan berbagai hal ya, market. Ya tadi weekly candle-nya nutup bagus sih ya, bullish candle. Semoga ini jangan cuma ini, mudah-mudahan jangan cuma bandar Sorong ke atas untuk makan yang short ini kan, liquid yang short kan. Memang banyak yang pasang short, udah tahu kita kan. Tapi ya kita lihat nanti kita masuk ke sana. Coba lihat ini. Hari ini saya buat video. Ini market cap di 2 triliun, 29 billion. Market cap naik 4,3% ya. Volume juga naik 23,5% di 58,5 billion. Tapi yang nggak enaknya dominance-nya. Dominance kok cepet sekali mantulnya ke 539. Ya maunya 535 gitu ya kan. Jangan langsung 539. Nih altcoin juga agak sulit gerak gitu ya. Fear and Greed posisi netral di 48% ya. Nah sekarang saya buat video hijau dia ya, dalam 24 jam BTC naik 5,2% ya. Yaitu sekarang saya buat video BTC di posisi 62.561 dolar, Ethereum di 3.323 ya. Ethereum juga naik dalam 24 jam ini 4,7% ya. BNB naik 3,5% ya, 552 dolar sekarang. Solana juga naik 5%-an, 151 dolar ya. XRP yang lumayan kemarin itu dia sampai hit ke 56 sen, tapi drop balik ya ke 52. Nah ini dia banyak selama ini kan kok XRP pump hijau tiang panjang, setelah itu biasanya akan koreksi kan sering. Nah banyak yang pikir kali ini nih XRP pump lagi, pada nge-short. Banyak yang nge-short. Nah banyak yang nge-short ya jadi santapan bandar juga. Bandar Sorong ke atas ya, Sorong ke atas, ke liquid yang nge-short gitu ya. Dia nutup tadi pagi 60.800, cepet dah mantul ke 61. Nah sekarang saya buat video udah 62.500-an ya kan. Ini dia. Dan banyak yang perkirakan pula mereka nge-short pas ini kan Trump ditembak. Mereka pikir market nanti buka akan justru market hijau, komunitas kripto ini menanggapi positif. Trump selamat juga. Ini Trump would announce dia akan attend nanti conference ininya kan, Bitcoin itu positif sekali. Jadi ya kita lihatlah nanti kemana marketnya ya hari ini. Tapi masih agak hati-hati, bisa aja setelah di short squeeze nanti menjelang mau buka market ambrek dia agak ngedrop lagi ke 61, who knows ya. Jadi kondisi ini agak ini, dia masih posisi bullish karena dia tadi weekly-nya nutup di 60.800, 60,8 ya. Itu bagus, semoga dipertahankan mulai minggu ini. Cuma kan nanti ada Jerome Powell speak juga hari ini nanti ya. Makanya ini agak sedikit spekulasi jadinya market gini. Mending ya nunggulah, saya agak ragu ya. Senin market kadang suka volatile-nya, bandar kadang ngocok ya kan. Nah kalau kita lihat untuk hari ini
SAU, saya sih pengen nge-short sih sebenarnya SAU ya, tapi saya buat video ini belum hijau, merah tipis SAU, jadi saya lihat aja gimana nanti. Ya sebenarnya dia agak ini mungkin belum terlalu ini, karena tadi pagi keluar data GDP Cina jelek, drop gitu ya. GDP kuartal over kuartalnya, kuartal 2-nya ngedrop gitu ya. Yes over yes-nya juga ngedrop gitu. Jadi data GDP-nya jelek. Makanya sosnya tadi pagi pas buka dia udah agak merah, gold udah agak merah 3 dolar 4 dolaran gitu. Ini sekarang cuma merah tipis minus 10 sen doang gitu kan. Agak membalik ya, mungkin ini, tapi ya saya perkirakan saya pengen kalau bisa dia agak hijau dulu dikit. Kalau bisa agak hijau SAU, nah di situ saya pengen masuk short karena saya pikir malam ini mungkin dolar bisa agak menguat lagi ya. Ini saya buat video dia masih dolar di 103 103,8 ya. Mungkin aja malam ini bisa balik ke 104 kali ya. Apalagi kalau misalnya si Jerome Powell speak ada sesuatu hal yang menguatkan dolar ya, itu bisa saja. Itu malam ini dia Jerome Powell jam 12 waktu Eastern Time, waktu Amrik di sana. Nah kalau untuk di Indo ya ntar malam jam 11 malam kali ya. Itu si Jerome Powell speak. Apa yang mau disampaikan kita nggak tahu ya. Ini kondisi banyak hal kejadian sehari kita nggak buat video ya. Kemarin udah ini kejadian penembakan Trump kampanye gitu kan. Jadi kalau untuk minggu-minggu ini juga setelah Senin ini dia Selasa retail sales ya, event penting. Rabu CPI Euro ya, Europe CPI. Amri nggak ada gimana event, crude oil. Kamis ECB interest rate decision ya. Amri Philadelphia mana? Amrik saya minggu ini nggak terlalu gimana eventnya ya. Ya lihatlah hari ini Senin apa yang akan disampaikan sama Mbak Jerome Powell ya, mungkin maka ini market agak disorong ke atas. Ini saya buat video posisi dia 62. Ini sempat 62, ini sekarang cepat sekali 62.700. Tadi berapa menit yang lalu saat itu 62.500 something, ini 62.700. Nah ini kondisi gini agak rancu juga ya. Udah naik 5%-an Jerome Powell speak. Sebenarnya ini kondisi begini sekarang 62,7 itu sebab kalau gatal tangan pengen nge-shot dikit sih. Mungkin nanti dia balik 61-an something sebelum si Jerome Powell speak ya. Itu bisa saja gitu ya. Ini market Senin. Karena udah dalam 24 jam dan naik 5,5% BTC ya. Jadi untuk hari ini sebelum buka market Amrik, kalau dia udah dalam 24 jam naik 5,5%, seharusnya dia tadi nutup 60,8. Bisa aja nanti sebelum buka market Amrik dia posisi di 61 something lagi gitu. Ya. Market Senin sering dikocok gitu. Tapi buat yang mau nge-short XRP ya, kemarin adalah saya bilang jangan dulu, agak hati-hati. Ini XRP lagi good news, dia bisa aja ini mulai tanda-tanda kebangkitan awal XRP bisa saja gitu ya. Jadi agak hati-hati
bisa aja ini nggak seperti biasa XRP naik terus nanti ngedrop. Mungkin kali ini beda, bisa saja gitu ya, agak hati-hati ya. Cuma saya ingatkan aja, market kondisi gitu nggak ada yang pasti ya. Jadi kalau saya sih pengen hari ini saya belum masuk, lihat kalau dia bisa hijau dulu, nanti saya baru coba ambil, pengen ambil short, karena saya rasa dolar malam ini bisa aja dia menguat di 104. Nah, gold mungkin bisa koreksi dikit, itu yang saya tunggu harap gitu kan. Kalau untuk sekarang tanggung sih scalping, pengen saya mungkin habis tutup ini saya coba short dikit deh BTC. Iseng-iseng aja ya. Ini posisi 62.700 something gitu ya. 62.757 nih sekarang saya buat video tadi 62.500 ya. Nah, mungkin pengen short dikit nanti ya, buat iseng aja, scalping short iseng ya. Nah, kita bahas sedikit kejadian kemarin. Ini berita kan di mana-mana, wah, Trump assassinated gitu kan. Itu kalau kita lihat judulnya yang assassinated kemarin itu ya, YouTuber yang buat news, channel apa news yang bukan mainstream lah. Tapi yang anehnya kalau mainstream mereka nggak akan tulis assassinated ya. Mainstream media di Amerika sana, oh Trump campaign rally-nya chaos karena some noise gitu ya. Mereka nggak akan katakan assassinated yang gagal gitu ya. Jadi itu lihatlah bagaimana kondisi negara itu sekarang yang makin nggak jelas, makin kacau, dan ternyata yang ngebunuhnya itu anak-anak umur 20 tahun gitu ya. Apakah ini dia cuma seorang yang pembenci atau apa? Oh, tidak gitu saya rasa. Itu semua udah di skenario ya, udah di ini. Banyak komplain lah, kita kalau lihat kejadiannya banyak sekali kejanggalan gitu ya, banyak sekali kejanggalan kalau dilihat dari ini, kesaksian juga ya, karena dari yang saya pantau ya, kemarin pagi pas saat saya bangun pagi, saya buka ini langsung nih Trump ditembak. Aduh, gua cek, gua lihat videonya kan, itu saya udah pertama pas saya lihat videonya, saya dengar tembakannya, awalnya saya tahu itu suara rifle gitu ya. Itu tembakan kan jelas sekali di video itu, suara tembakan itu saya tahu ini, saya pertamanya pikir itu profesional gitu ya. Karena pakai rifle, biasanya penembak sniper pakai rifle gitu ya. Dan saat itu pas saya nonton video, saya masih ngomong sama bini, wah ini kayaknya pro, ini mungkin pakai rifle 22 gitu ya, rifle tipe 22. Kalau dengar suaranya mirip, saya bilang kayak rifle 22 gitu. Terus ya udahlah, saya lihat-lihat, terus bebenah pagi saya pergi gereja kan, terus pulangnya saya cek lihat lagi kesaksian kejadian. Terus rupanya anak itu awalnya pagi itu saya lihat belum di expose, snipernya ketembak gitu, mati. Yang tahu ada relawan yang kena tembak, mati ya. Relawannya itu ya orang baik juga, ternyata relawannya salah satu anggota pemadam kebakaran di Butler situ, Pennsylvania gitu ya. Dan masih ada 2 orang yang kena tembak ya, kritis gitu. Yang langsung mati di tempat, kena kepala, itu agak muda, dia masih aktif di pemadam kebakaran, orang baik kabarnya gitu ya. Jadi nah, setelah lihat lagi siangnya saya pulang gereja, saya lihat gitu, oh anak muda umur 20 mulai diekspos gitu kan, yang nembak siapa gitu. Terus baru kelihatan senjata yang dipakai rifle juga, tapi tipe lain, AR-7 gitu. Saya lihat AR-7, mungkin ini biasanya hunting gitu, berburu gitu kan, sering. Terus baca beritanya, dengar itu senjata orang tuanya, ternyata anak ini juga suka hunting gitu, berarti udah bener
untuk hunting gitu. Berarti dia bukan spesial. Tapi kenapa bisa anak-anak umur 20 tahun? Nah, disinilah. Kalau dilihat riwayatnya anak ini yang juga sering dibulis, agak ini kan, agak ada kelainan mental kayaknya, karena sering dibulis dan dananya selalu kayak hunter, kayak pemburu, menurut temannya interviewnya kan, terus juga suka pakai pakaian militer. Nah, disinilah yang saya perlu ingatkan buat subscriber semua yang jadi orang tua, ya, kadang harus perhatikan anak-anak. Jangan sampai anak-anak dimanfaatkan orang lain. Saat anak-anak begitu yang kena bully, nggak ada teman, mereka cari informasi atau siapa yang didekati, dia ikut organisasi mana, ya kan, akhirnya dimanfaatkan. Ini kayaknya anak ini udah kena doktrin sama seseorang, ya, yang akhirnya dimanfaatkan, dipakai gitu untuk lakukan misi ini untuk bunuh si Trump. Tapi Tuhan belum berkenan, masih dalam lindungannya, luput dia ya, pas dikena kuping selisih 1 senti, kalau 1 senti udah masuk ke kepalanya, innalillahi itu kan. Tapi karena Tuhan masih berkenan, masih protect, dia selamat gitu. Justru ke arah kesananya yang kena itu pemadam gitu, ya kan. Jadi kalau kita lihat dari kasus ini, sebenarnya udah bagaimana mereka mau ini, kan sebenarnya skenarionya itu semua udah tahu, udah kebaca siapa di belakang pelakunya ini. Kira-kira semua orang udah tahu gitu dari awal, dari dia masa menjabat presiden itu udah skenario impeach dia, mau impeach Trump. Setelah dia nggak jadi presiden, disikat dia habis-habisan orang sekitarnya, ya kan, dengan jebakan-jebakan hukum, dengan fitnahan-fitnahan media. Itu udah diorganir sekali sama mereka ini, lawan-lawan Trump ini kan. Siapa mereka? Ya pasti orang berkuasa, ya kan, yang punya kemampuan kuasai media, ya, yang dimana media itu membuat yang baca itu orang nggak paham, yang nggak kenal Trump, seolah-olah Trump ini jelek, bangsat sekali, jelek sekali, seorang juga pemain. Jadi semua itu, kalau orang yang smart sering lihat itu media-media mainstreamnya yang udah itu sering video-video Trump itu di-cut, dipotong, terus dibuat seolah-olah dia berkata ini, seolah dia begini, ya kan, akhirnya banyak yang negatif ke dia. Nah, itulah bagaimana politik di sana saat ini. Jadi mungkin ada yang pembenci, tapi ada yang selalu ikut campaign, selalu ikut. Nah, mereka tahu misalnya narasinya utuh, dia nggak ngomong begini, tapi di mainstream nanti jadinya dia ngomong begini, yang dia rasis, dia jadi banyak hal gitu. Nah, itulah politik. Nah, satu hal lagi yang saya mau ingatkan buat kalian yang jadi orang tua, untuk zaman sekarang hati-hati. Lihatlah anak ini, seorang umur 20, ya, itu pasti dia udah diorganir sama siapa kita nggak tahu, tapi ini anak kelihatan sudah terdoktrin, ya. Itu jamnya untuk hari pilihan untuk eksekusi udah kelihatan, ya kan. Sebenarnya yang punya rencana ini kelihatan rubah rencana kan. Kalau dilihat dulunya kebaca sekali, itu Trump awalnya mereka mau penjarakan dia dengan jebakan-jebakan kasus, ya, hakim-hakim di dalam sudah orang-orang mereka yang vonisnya nggak jelas-jelas lagi, nggak mau lihat bukti, nggak mau lihat dokumen, langsung vonis dia guilty gitu kan. Pengennya sebenarnya secepatnya masukkan dia ke penjara, ya. Dan di belakang itu mereka sudah set up undang-undang mau melepaskan proteksi. Itu kan ada undang-undangnya untuk Amerika, mantan presiden itu selalu dijaga sama pas pampres atau Secret Service. Itu juga mau ditiadakan, kan? Itu sudah mereka rencanakan mau tiadakan kekebalan itu, proteksi itu, tapi belum di-approve. Nah, jadi manusia berencana, Tuhan yang tentukan. Jadi di-delay masih banyak. Begitu juga kasus hukumnya, ya kan? Begitu juga kasus hukumnya, mereka perkirakan, oh ini
lebih molor gitu. Dia appeal, dia naik banding ya kan, masih makan waktu. Jadi mereka ini ngitung gitu. Ini sampai selesai pemilu belum tentu dia masuk penjara. Sebenarnya rencana orang-orang ini mau habiskan Trump itu di penjara. Itu yang saya dengar infonya ya. Sebenarnya mau masukkan dia penjara, begitu dia masuk penjara maka kekebalan dia dalam proteksi dilindungi pas pampres itu lepas. Nah di penjara nanti mereka mau habisi dia. Itu rencana awal gitu. Ternyata setelah dari perkembangan kasus, ya kan, dia punya waktu, dia bisa naik banding, dia appeal lagi. Ini masih makan waktu. Mereka berubah lagi nih karena lihat kondisi supportnya makin tinggi. Nah sedangkan si Biden makin anjlok. Ini partai sebelah yang deep state udah mulai goyang nih. Ini gimana nih? Ini habisin dulu lah kalau udah begini ya kan. Nah makanya ditentukan Julai 13 itu ya. Jadi di belakang itu kena tanggal 13 lagi dia pilih kan, buat mereka itu hari kesialan itu ya. Angka sial, dia pikir angka sial buat Trump. Tapi hari baik buat Trump di mata Tuhan ya. Hari kebangkitan dia ya. Itu kebangkitan spirit dia gitu ya. Jadi yang si jahat dia pikir tanggal 13 habisin si Trump itu hari kesialan ya kan. Nah, tapi buat Trump hari kebangkitan dia, diluputkan dari kematian. Itu spiritnya dia, saya salut begitu lihat dia berdarah, dia angkat tangan fight katanya gitu kan. Itu nasionalis sekali. Kalau saya seorang warga Amerika, spirit saya akan kebakar. Saya yakin banyak akan timbul patriotisme yang lain yang akan kebakar lihat kejadian ini ya. Spiritnya akan kebakar untuk negaranya. Rasa nasionalis itu akan bangkit gitu. Karena itu sudah sangat tidak sehat gitu. Itu political violence namanya ya. Udah sampai membunuh, itu udah sangat ini ya kan. Jadi rakyatnya juga harus diajarin, Anda mau benci silakan benci, paling Anda nggak usah voting, Anda jangan vote dia kalau Anda benci dia, nggak perlu sampai assassinate gitu kan. Tapi di belakang itu semua udah ada yang rencanakan. Nah unfortunately, kurang beruntungnya anak ini saya rasa jadi umpan lah. Ini anak ini saya yakin dia kena doktrin gitu kan, kena doktrin dengan siapa. Nah makanya zaman sekarang jadi orang tua itu hati-hati, anak Anda berhubungan dengan siapa. Apalagi zaman sekarang, zaman internet, dia connect dengan siapa, dimanfaatkan dengan orang, udah didoktrin orang ya kan, ya, jadi martil atau apa. Hati-hati zaman sekarang ya. Jadi hal-hal begitu itu mereka terselubung sangat rapi, sangat profesional. Para doktrin-doktrin begitu ya, ngajarin anak itu disusupi dengan masukan-masukan yang nggak benar, jadi pembenci ya kan. Akhirnya disuruh bunuh jadi martir ya kan. Nah itu. Jadi ini dalam politik, dalam beragama juga udah sering terjadi. Kita lihat kan, makanya zaman sekarang jadi orang tua itu hati-hati gitu. Ya, perhatikan anak-anak kita untuk zaman sekarang, jangan sampai kemakan hal-hal gitu, kena doktrin sama siapa kita nggak tahu. Itu orang tua zaman sekarang harus lebih perhatikan. Dan juga kalau kita lihat lagi dari satwa ini sekarang juga dia punya Secret Service, pas pampresnya ya, di sana itu dipertanyakan. Termasuk Elon Musk komplain, Elon Musk langsung bilang ya kan, itu direktur pas pampresnya, Secret Service direkturnya itu suruh resign, suruh mundurkan diri, nggak becus itu. Ya kelihatan sih, karena kalau saya lihat dari kesaksian kan, beberapa yang ikut di kampanye itu ya, relawan itu udah lihat anak itu manjat, ada bawa rifle, mereka udah ngomong ke polisi sama Secret Service. Jadi Trump habis ngomong sekitar 7-8 menit baru naik podium ngomong,
mereka ada sebagian ngelihat ada anak-anak manjat ke atap di roof itu dengan bawa rifle. Mereka kasih tahu polisi, polisinya masih sheriff di situ, sheriff sama secret service gitu. Ya. Seharusnya kalaupun mereka ini, harusnya mereka stop si Trump untuk ini, turun dulu podium, ada yang dicurigai. Tapi kenapa nggak mereka lakukan? Itu salah satu tanda tanya. Jadi mereka curiga juga Secret Service-nya ini ada yang terlibat. Atau penanganan yang tidak, ini juga lagi diteliti gitu. Jadi banyak hal gitu. Ya, karena banyak saksi-saksi yang suruh yang udah ngelihat anak itu manjat ke atap, ke roof gitu, sambil udah kasih tahu polisi sama secret, tapi mereka nggak lakukan aksi gitu. Justru membiarkan Trump terus ngomong. Jadi habis mereka sampaikan itu, selang 2-3 menit anak itu buka tembakan gitu. Ya kan? Nah itu apakah kelalaian daripada Secret Service yang tidak profesional menghandle proteksi ini, ya kan? Itu mantan direktur FBI ada ngomong juga, saya lihat ininya wawancara, ini dipertanyakan juga mereka, ya. Kalau si Elon Musk lantang sekali, langsung suruh, itu dia punya direktur Secret Service suruh resign katanya, dan harus diperiksa itu. Mereka curiga gitu. Bisa saja karena si Kimberly kalau nggak salah ya, si Kimberly ini sebagai direktur dari Secret Service, dia orang dipilih oleh si Biden juga. Dulunya dia itu kerja sebagai security Secret Service-nya Pepsi CO, perusahaan Pepsi CO. Nah 2002 dipanggil sama Biden untuk in charge jadi direktur Secret Service loh, ya. Jadi itu mereka juga agak pertanyakan gitu. Jadi banyak hal tanda tanya, ya, question mark. Oke. Jadi nah itulah politik sekarang mengalami kemunduran, ya. Ini benar-benar negara Amerika itu sekarang lagi memasuki masa kemunduran, ya. Mereka coba ulang terjadi setelah dulu John F. Kennedy kena assassinate, itu Ronald Reagan pernah tapi gagal juga, ya. Ronald Reagan gagal sekarang Trump juga gagal di assassinate. Nah negara itu mengalami kemunduran lagi gitu, yang begitu kotor politik dan berbagai cara dihalalkan. Nah tapi overall dari hal ini kita pelajari, ya, buat cuan-cuan army yang sudah jadi orang tua, masukan dari saya, ingat, hati-hati, perhatikan anak-anak Anda, remaja, perkembangan mental mereka, hubungan mereka di sekolah gimana, apakah kena bully, itu hubungan anak dan orang tua harus komunikasi ini. Jadi bisa terpantau juga agar anak-anak kita itu tidak jadi dimanfaatkan orang, didoktrin orang, atau berbagai hal negatif, ya. Jadi itu aja di video hari ini. Wah, udah 28 menit gua bahas ini kan, lebih kurang gitu, ya. Jadi untuk kejadian ini apakah market semua ada tanya, saya bilang belum tentu. Mungkin market akan ini nggak ngaruh, akan ancur karena bukan faktor perang atau apa, ini kasus justru kalau dilihat lagi dari komunitas kripto, mereka sangat positif sekali ke Trump gitu. Dan satu lagi, nah makanya kalau saya bilang udah diatur, banyak hal mereka udah perhitungkan. Sebenarnya hari ini malam ini di sana Senin lah, masuk Senin pagi, ya. Soalnya itu kan Trump harus ke Milwaukee, di situ mereka Partai Republikan akan ada conference, ya, di conference di sana di Milwaukee, Partai Republik. Di situ mereka dari Partai Republik akan announce calon presiden yang mereka usung, dan Trump harus announce juga siapa wakil presidennya. Selama ini dia kan belum announce, belum dia tentukan siapa jadi wakil dia. Soalnya ini, nah
Jadi sebelum dia rencana jahat itu pengen habisin dia sebelum dia announce diusung oleh Partai Republik gitu, mau digagalkan juga gitu kan. Tapi ya itu, manusia berencana, Tuhan yang tentukan. Kalau Tuhan belum izinkan maka tidak akan terjadi, ya kan. Hidup itu jalan saja. Kalau orang Muslim bilang kun fayakun, apa yang harus terjadi terjadilah, ya kan. Jadi begitu aja buat teman-teman kerabat, ya kan. Nah, itu masukan dari saya. Selain market, kita perhatikan politik juga, karena kadang politik ini sesuatu hal terjadi, market tiba-tiba berubah juga, ya. Jadi begitu aja video di hari Senin ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.